Halo Sobat Keuda, selamat datang. Kita ketemu lagi di acara Kepo Keuda Podcast. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya Er'an Andri Hikmat dari Keuda akan memandu acara podcast pada siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan tata kelola pajak daerah, di mana merupakan salah satu ujung tombak PAD di kabupaten, kota, dan provinsi, tentunya sangat menarik untuk dikepoin. Nah, pada siang hari ini kita akan bahas satu pajak yang memang menjadi primadona di salah satu kabupaten di Bali, yaitu mengenai tata kelola pajak MBLB berbasis elektronifikasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karangasem. Untuk itu, pada siang hari ini saya mengundang narasumber yang cukup hebat, yang telah berpengalaman dan juga bisa terlihat hasilnya. Bagaimana mengelola MBLB ini atau mineral bukan logam dan batuan ini secara elektronik dan berhasil dengan baik. Untuk itu, kami perkenalkan Bapak Wayan Ardike, Kepala Bapenda ataupun mohon maaf, Kepala BPKAD di Karangasem. Kayaknya lebih lengkapnya supaya teman-teman kepo lebih tahu tentang Pak Wayan Ardike ini siapa. Kami persilahkan Pak Wayan untuk bisa memperkenalkan kepada Sobat Keuda. Judulnya Kepo, Pak. Kepo. Orang kepo. Ya. Ya. Pengen tahu aja gitu ya. Padahal kepo itu Keuda Podcast. Silakan Pak Wayan. Luar biasa. Terima kasih Pak Aan. Jadi saya diberikan kesempatan pada siang hari ini. Pertama saya ingin memperkenalkan diri. Ya. Saya Wayan Ardike, Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem. Karangasem letaknya paling timur ujung Pulau Bali, ya. Jadi saya di sana menjabat sebagai Kepala BPKAD, di mana BPKAD ini memiliki 3 fungsi, Pak. Pertama, fungsi pendapatan, nyari uang. Betul. Yang kedua, fungsinya adalah mengelola uang. Jadi merencanakan, menata usahakan, apalagi pengawasan, pertanggungjawaban. Betul. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mengelola aset daerah. Ya, jadi super sibuk BPKAD, dan ini merupakan tantangan bagi kami untuk meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat. Oke. Mungkin seperti itu. Wah, jadi cukup sibuk ya Sobat Keuda nih. Kepala BPKAD, 3 materi yang harus disikat setiap hari, setiap menit, setiap detik ya. 3-tiganya harus bisa optimal. Nah, kita pada siang hari ini kita harus fokus kepada pendapatan daerah, Pak. Ya, karena gini Pak, kami sudah mendapatkan data bahwa Kabupaten Karangasem ini mendapatkan predikat 10 besar, Pak, dalam rangka pengelolaan MBLB-nya. Nah, kan pasti Sobat Kepo pengen tahu nih, gimana caranya sehingga Karangasem bisa masuk 10 besar se-Indonesia, Pak, dari MBLB. Karena mohon maaf, kabupaten kota lain banyak yang mohon maaf masih tertatih-tatih. Kami persilakan Bapak gimana nih? Baik Bapak. Jadi terkait pajak MBLB itu merupakan salah satu dari 10 pajak daerah. Betul. Ya. Jadi di Kabupaten Karangasem, pajak MBLB ini menempati peringkat pertama penghasilan sejak tahun ini, tahun sebelumnya juga. Nah, ini terus terang pertama berkat dorongan, motivasi, arahan daripada Bapak Bupati, Pak Gede Dane, bagaimana caranya agar BPKAD Karangasem dalam peningkatan pajak daerah harus berinovasi, karena dengan cara inovasi itulah bisa kita mengoptimalkan pajak daerah itu, khususnya di pajak MBLB. Jadi sekarang ini untuk kepraktisan Bapak dalam rangka pengelolaan MBLB artinya sudah berbasis elektronik ya Pak ya? Iya. Nah, bagaimana itu Pak? Pengalaman Bapak mengelola MBLB ini berbasis elektronik nih Pak? Ya. Jadi sebelum ke elektronik, kami sampaikan bahwa pajak MBLB itu kuncinya adalah pengawasan. Pengawasan pajak MBLB. Jadi selama ini pengawasan pajak MBLB sebelum ke elektronifikasi, kami melakukan pengawasan melalui sistem yang biasa monoton dari tahun ke tahun. Betul. Jadi kami menerbitkan namanya faktur pengawasan pajak. Nah, faktur pengawasan pajak itu tentunya masih bisa disalahgunakan. Nah,
faktor pengawasan itu begitu kami mulai masuk di BPKD tahun 2021, kami isi barcode. Oke. Nah, mulai dari barcode. Dari barcode ini kita tahu siapa yang perusahaan yang mengangkut 4 kubik, 3 kubik. Langsung kami dari barcode itu tahu, oh Bapak, ini Bapak mengangkut 4 kubik, 3 kubik. Saya lihat ini 7 kubik, 8 kubik. Mestinya 8 kubik naikkan ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu lanjut di 2022 ini, 2022 kemarin kami sudah mengembangkan iPOS MBLB. Nah, ya. itu dia. iPOS MBLB ini merupakan metode perangkat elektronik untuk mengawasi pajak MBLB. Mengawasi pajak MBLB. Sepakat. Ya, di mana di awal itu setiap yang membeli material MBLB itu akan mendapatkan struk. Struk ini akan dibawa oleh supir truk untuk di-scan di pos pengawasan MBLB. Pas keluar gitu ya Pak? Ya, pas keluar ada pos pengawasan, sudah itu di-scan itu di di pos pengawasan MBLB akan ketahuan. Oh, siapa wajib pajaknya, berapa kubik dia bawa, dan ini sudah terinput langsung ke sistem informasi pajak yang ada di kabupaten, ke BPKD. Artinya sudah host to host langsung ya? Host to host. Oke, gitu. Mantap. Jadi dengan cara ini kita lebih efisien, lebih efektif, sudah itu real time lagi. Karena kalau kita masih menggunakan pola lama, kadang-kadang faktur yang mereka beli hari ini itu bisa dibawa besok, lagi 2 hari, betul. sampai bisa berbulan-bulan. Nah, itu akan mengakibatkan tingkat kebocoran yang tinggi. Oke, jadi proses pembayarannya menggunakan kris atau apa? Proses pembayaran ada yang m-banking, ada yang kris. Jadi kami sudah tidak menerima tunai. Oke, sepakat Pak. Ya. Mantap banget. Pokoknya yang namanya pembayaran pajak, baik itu di MBLB maupun di luar MBLB, kami sarankan dan wajibkan harus menggunakan kris atau layanan yang berbasis online. Oke. Nah, Sobat Keuda, jadi setelah nanti Bapak dan Ibu mendengar nih ya terkait dengan bagaimana pengelolaan di Kabupaten Karangasem, artinya ada 2 hal yang harus Bapak dan Ibu lakukan, Sobat Keuda ini. Satu adalah tata caranya dirubah. Ya Pak ya? Betul. Tidak lagi menggunakan manual, tidak lagi istilahnya bayarnya pakai uang cash, udah nggak ada, sekarang udah nggak musim. Ya, betul. Dan yang kedua, pengawasan yang harus mantap. Ya. Oke? Nah, dengan kepraktisan tadi itu, pembayaran menggunakan kris itu cocok nih dengan tagline-nya. Cemumuah. Ya betul. Itu kan? Itu artinya adalah cepat, murah, mudah, dan handal. Jadi makanya mudah-mudahan dengan memang perubahan tata kelola menggunakan kris ini bisa judulnya membuat masyarakat dan wajib pajak gitu ya, merasa dilayani dengan baik dan intinya ada kepastian hukum. Begitu ya Pak ya? Betul. Baik, Sobat Keuda, pasti Anda lebih kepo lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Setelah ini kita kepoin lagi Bapak Wayan Ardike.